deposit itu sendiri atau deposito, kita akan membahas beragam tentang deposito, mulai dari pengertian deposito, jenis-jenis deposito, fungsi deposito, keuntungan deposito, kekurangan deposito, serta karakteristik deposito. Yang pertama kita akan membahas pengertian deposito itu sendiri, yaitu yang mana deposito itu sendiri mempunyai pengertian simpanan atau tabungan yang pencairannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank. Pada umumnya, bunga dari deposito itu sendiri jauh lebih tinggi dari bunga tabungan karena bank dianggap menguntungkan dengan adanya deposito itu karena bank mengunci uang nasabah dalam jangka waktu tertentu, karena deposit itu sendiri dilaksanakan dalam beberapa jangka waktu. Ada beragam jangka waktu deposit, mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 12 bulan. Dan jika deposit itu dicairkan sebelum waktu jatuh tempo, maka seorang nasabah akan dikenakan penalti oleh bank karena telah melanggar perjanjian awal. Deposit itu jika deposit sudah jatuh tempo, maka dia akan bisa diperpanjang secara otomatis dengan istilah ARO, yaitu automatic rollover. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito itu ada 3. Yang pertama itu deposito berjangka, yang kedua ada sertifikasi deposito, dan yang ketiga ada deposito on call. Tentunya ketiga jenis deposito ini mempunyai perbedaan. Maka saya akan menjelaskan perbedaan-perbedaan jenis-jenis deposito itu. Yang pertama itu deposito berjangka. Deposito berjangka ini adalah salah satu dari jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka ini diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan ataupun lembaga tertentu. Uang yang disimpan dalam deposito berjangka ini hanya dapat dilakukan pencairan oleh orang yang namanya tertera dalam bilet giro itu sendiri. Yang kedua ada sertifikasi deposito. Sertifikasi deposito ini merupakan deposito yang diterbitkan atas unjuk dalam sebuah bentuk sertifikat. Jadi sertifikasi deposito ini sangat mungkin untuk dipindah tangankan atau untuk diperjualbelikan. Yang ketiga ada deposito on call. Deposito on call adalah sebuah tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang sangat relatif singkat, minimalnya 7 hari dan paling lama 1 bulan. Deposito jenis ini jumlahnya sangat besar. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang fungsi deposito. Fungsi deposito ada 2, yaitu fungsi intern dan fungsi ekstern. Yang pertama, fungsi intern. Fungsi intern adalah salah satu bentuk fungsi strategis dalam membantu aktivitas operasional bank dengan ruang lingkup khusus bank itu sendiri. Jenis simpanan ini juga merupakan salah satu bentuk sumber utama modal bank yang mudah pemakaiannya karena harus mempunyai limit waktu tertentu. Yang kedua ada fungsi ekstern. Fungsi ekstern ini juga berhubungan dengan fungsi yang berada di luar bank atau di luar perusahaan bank untuk lembaga yang pergerakannya pada bidang jasa yang mempermudah arus pembayaran uang. Yang selanjutnya itu manfaat deposito. Manfaat deposito dapat kita lihat dari berbagai segi. Yang pertama kita akan melihat manfaat deposito itu sendiri dari segi bank. Dari segi bank, deposito itu sendiri merupakan suatu bentuk usaha dari perusahaan bank dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau badan hukum, di mana dana tersebut dapat digunakan oleh bank sebagai modal untuk menunjang suatu usaha perbankan, khususnya pada bidang peminjaman atau kredit yang bisa memberikan suatu rangsangan berupa deposito bunga atau bunga deposito. Yang kedua kita akan melihat manfaat deposito dari segi deposan atau orang yang mendepositkan uangnya. Itu deposito itu akan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan simpanan yang lain.
Yang ketiga, kita akan melihat manfaat deposito dari segi perkembangan ekonomi. Dana yang terhimpun oleh suatu bank tersebut dan disalurkan kembali dalam bentuk kredit yang akan digunakan dengan cara maksimal dalam suatu rangka keperluan yang produktif. Olehnya, secara otomatis akan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta juga kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dan kekurangan deposito. Yang pertama, kita akan membahas tentang keuntungan deposito. Keuntungan deposito yang pertama yaitu suku bunga deposito yang lebih tinggi dibandingkan simpanan yang lainnya. Yang kedua yaitu relatif aman karena terjamin dalam LPS, yaitu lembaga penjamin simpanan yang mempunyai risiko rendah. Yang ketiga, keuntungan dari sebuah deposito yaitu kemudahan suatu akses terhadap deposito itu sendiri. Yang keempat ada bisa dijadikan sebagai suatu jaminan kredit. Dan yang kelima, syarat untuk dapat melakukan deposito itu sangat mudah. Selanjutnya, dari keuntungan pasti ada kekurangan dari deposit. Yang pertama, kekurangan dari deposito yaitu lemah terhadap inflasi. Meski bunga yang diberikan tinggi dari deposit, tetapi tidak berarti jika inflasi tinggi, maka bunga tersebut tidak berarti terhadap inflasi tinggi yang terjadi. Yang kedua yaitu hasil yang lebih kecil. Maksud hasil yang lebih kecil itu walaupun bunganya tinggi tetapi imbalannya masih kecil dibandingkan investasi lain yang kita lakukan selain deposito yang bisa memberikan keuntungan yang jauh lebih besar daripada mendepositokan uang. Yang ketiga ada kekurangannya yaitu kurang fleksibel. Maksud kurang fleksibel itu yaitu dengan adanya ketetapan jangka waktu tertentu dalam mengambil uang deposito, yaitu kita tidak dapat mengambilnya ketika kita membutuhkan uang atau ketika kita dalam keadaan genting sekalipun. Jika kita mengambil uang sebelum waktu jatuh tempo, maka kita akan dikenakan penalti dari bank itu. Nah, yang terakhir kita akan membahas karakteristik deposito. Ada banyak karakteristik deposito. Yang pertama yaitu setoran minimal. Sebuah deposito itu mempunyai setoran minimal. Deposito itu mempunyai jumlah setoran yang jauh lebih besar dibandingkan tabungan. Berbeda dengan tabungan yang hanya bisa dibuka dengan setoran kecil saja, dengan jumlah uang yang kecil. Sedangkan deposito harus mempunyai uang yang jauh lebih besar daripada tabungan. Yang karakteristik yang kedua ada jangka waktu. Sebuah deposito itu ditetapkan dengan pengendapan uang dalam dengan jangka waktu tertentu, seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, tergantung dengan jangka waktu yang dipilih oleh seorang nasabah. Ya, karakteristik yang ketiga yaitu jika membutuhkan uang dan ingin mencairkan dana deposito. Jika seseorang ingin mencairkan dana deposito, seorang nasabahnya ingin mencairkan dananya, maka ia harus menunggu waktu jatuh tempo dari deposito itu sendiri. Dan yang keempat ada karakteristiknya jika terpaksa harus mencairkan deposito. Jika seorang nasabah ini benar-benar tidak punya uang dan ia hanya mempunyai uang deposito, sedangkan waktunya belum jatuh tempo, maka ia benar-benar terpaksa untuk mencairkan dananya. Karena dia mencairkan lebih awal sebelum jatuh tempo, maka ia akan dikenakan penalti atau sanksi yang telah ditetapkan oleh bank sesuai kebijakannya. Yang kelima ada karakteristik dari bunga deposito. Bunga deposito ini mempunyai karakteristik yaitu yang bunganya yang jauh lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan dengan bunga tabungan biasa. Yang karakteristik yang keenam ada resiko rendah. Walaupun tingkat suku bunganya yang tinggi tidak memungkinkan suatu deposito ini mempunyai tingkat resiko yang tinggi pula.
deposito digolongkan produk simpanan yang berisiko rendah. Alasannya karena sebuah deposito sama-sama produk simpanan bank. Dan yang terakhir ada karakteristik biaya administrasi pajak. Biaya administrasi dan pajak bulan ini tidak akan ditemukan dalam deposito karena pajak deposito dihitung dari hasil bunga deposito saja. Demikian pembahasan kita tentang deposito. Terlebih dan terkurang saya mohon koreksinya. Terima kasih atas semua yang menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.